gue udah lama sih, 8 tahun yang lalu. Ini jadi gue waktu itu Resa ini gue dikenali sama manajer gue namanya Tini yang sekarang jadi manajernya dia. Itu waktu itu gue buka perusahaan, launching perusahaan di Cibubur dan dia salah satu bintang tamu dari situ. Nah di situ Tini merekomendasikan gue untuk membeli lagunya Resa gitu. Karena dipikir waktu itu dia kan abis bikin Syahrini booming. Terus dia salah satu penyanyi yang kaya katanya waktu itu kan gitu. Gue juga kan nggak tahu segala macam. Akhirnya gue meeting, deal lah itu harga lagu 60 juta. Gue bayar beserta tetek bengek dan lainnya, tapi lagu itu 1 tahun nggak kelar-kelar. Di dalam 8 tahun itu dia nipu, dia minta, dia minjem gitu. Sampai waktu nyaleg minta juga dibiayain segala macem. Tapi sebenarnya yang minta tuh tidak secara langsung dia gitu loh. Tapi manajernya kadang-kadang pernah nggak Resa mempromosikan gua? Apa duduk infotainment dia yang panggil, dia mau promosikan gua? Udah sebegitu banyak gua kasih? Enggak kan? Malah dibiayain orang-orang, malah dia beliin barang-barang mewah. Mungkin keluarganya nggak makan, mungkin keluarganya mau bayar kontrakan. Hampir 1 M itu buat si Resa sendiri ya. Di luar gua beli lagu. Kalau gue beli lagu ya 100 juta lah. Udahlah, lu jangan nangis-nangis mewek-mewek di podcast orang gitu. Tapi dia terus duit dari mobil. Pernah kejadian gila. Dia waktu itu keluarganya ke Mangga 2, lihat mobil Mercy nih saya 200. Berapa? Kata, "Nih biar kalau Resa ini main terengki 560 juta, cash saya bayarin 560 juta. Mercy C2400. Sama udah dipakai kemana-mana. Gue udah mulai curiga nih, wah begini. 2 bulan saya ambil paksa mau supir saya nggak balikin lagi. Wah saya curiga, tapi kan saya melihat mamahnya. Terus saya ngelihat dia kan kalau orang lemah lembut gitu segala macem gitu, iya gini kan gak ada yang nyangka orang kayak terhipnotis gitu. Gini, kalau saya sendiri yang begitu, ini modusnya sama nih 11 penyanyi sama beli. Ada satu penyanyi cewek, itu dia kata menurut penyanyi ini adalah dia punya pom bensin sampai miskin, jatuh miskin itu perempuan, itu anak kecil, mamahnya pengen jadi penyanyi. Di Uber datang ke kantor saya bawa beberapa debt collector, nangis jejeritan. Berapa saya bilang? Saya sebenarnya kan bukan nolongin Resa. Berapa? Saya bayar 150 juta. Tutup. Dia bilang sampai nangis tuh dia, ditipu katanya gara-gara bikin lagu. Orangnya masih hidup loh, sampai katanya melarat sampai sekarang. Gadein mobil ke orang partai. Satu, gadein partai, gue bilang, dia udah mau dihajar nih, Gini deh, gue selingin. Grup vokal terkenal mau gebukin dia subuh-subuh, itu gue sama mama yang pasang badan. Nanti juga kalau denger nih grup vokal ini, vokalisnya segala macem, itu subuh-subuh gedor-gedor rumahnya. Gue sama mamanya turun, tiba-tiba dia mengumpet. Besoknya itu mobil suruh debt collector narik di rumah gue. Yang dulu gue dibikin malu satu lingkungan. Akibat dari dia, saya juga kan orang usaha, jadi punya utang kemana-mana. Karena si bego ini kan pengennya, pengen jadi penyanyi, pengen begini, pengen begitu gitu. Saya hanya boleh ya melihat Reza yang tayang saat ini cerita tentang kehidupan dia dari 2010. Saya kira itu bohong. Kenapa? Karena 2012 kehidupan Reza enak kok. Kehidupan Reza lumayan mempunyai rezeki. Alhamdulillah Allah mempercayai kepada saya untuk merekrut Reza. Reza itu salah satu caleg yang saya rekrut untuk salah satu partai saat itu. Dia cerita banyak dan segala macam. Saya melihat dia smart gitu. Tapi makin kesini, kalau saya bicara berapa uang saya nggak bisa terhitung. Kenapa saya bilang nggak terhitung? Karena bukan hanya uang yang diambil sama Reza, artinya bukan diambil ya. Bukan hanya uang antara urusan saya dengan Reza, tapi link saya. Link itu mahal loh. Link itu tidak ternilai harganya. Coba bayangin, saya bawa dia ke salah satu posisi, ke salah satu partai untuk dia menjadi caleg. Saya membuka peluang dia, membuka link dia. Kemudian ya, dia melakukan hal-hal yang menduitin beberapa orang di sana yang otomatis saya yang terbawa-bawa. Ada salah satu pekerjaan yang itu pekerjaan saya yang kemudian bisa dibilang
kalau bahasa kasarnya kudeta ya kan. Tiba-tiba orang yang mempercayai saya untuk melakukan pekerjaan itu semua berbalik arah ke dia. Dan saya nggak tahu apa yang terjadi. Saat itu masih ada talent saya namanya Izzy. Dia sampai berjuang mati-matian untuk ngembela saya. Bahkan saya sempat sharing dibantu juga sama Sandi Nayawan, sahabat saya. Sandi Nayawan tahu banget cerita ini. Dia sampai berusaha untuk mengingatkan orang-orang tersebut, ternyata Reza lah orang yang menjelek-jelekan saya. Rita Hasan itu beli lagu sama Reza, kalau nggak salah 50 juta ya, 150 juta lewat saya. Dan lagu itu nggak selesai, hanya jadi lagu, tapi belum sampai ke rekaman, take vokal itu belum. Kemudian dia juga ada pinjam uang ke Rita, memang tidak besar ke Rita, itu lewat saya. Jelas-jelas pinjamnya lewat saya karena kita kondisi saat itu lagi ada pekerjaan di dapilnya Reza. Dia pinjam sejumlah uang, itu saya yang ngomong ke Rita, Reza yang suruh, ada di situ dia. Tapi ketika Rita menagih, Reza bilang, oh itu urusannya Mbak Astrid. Satu orang loh ya. Mungkin ke beberapa orang bisa saja dia, jadi intinya melempar bola gitu loh. Saya hanya ingin mengklarifikasi soal nama baik aja sih. Ternyata ada waktunya semesta dan Allah membuka, itu aja yang selama ini air mata saya gitu. Saya seorang perempuan yang bekerja siang malam secara total, mengajak dia tahun 2012, mengajak dia, yang dia cerita sama saya saat itu lagi nggak punya uang, bahkan untuk bertemu dengan saya hanya punya uang 25 ribu. Dia jalan dari Pancoran menemui saya di Kalibata. Dia bilang, Mbak tuh luar biasa, karena Mbak lah saya bisa kembali percaya diri, bisa eksis. Waktu itu almarhum mama masih ada, mamanya masih ada, papa masih ada. Sampai dia tinggal di apartemen 1 tower dengan saya karena uang dari pekerjaan yang saya beri gitu loh. Uang dari pekerjaan saya beri, terus kemudian terbuka link-link pekerjaan yang lain sampai dia mendapatkan fasilitas pekerjaan dari orang-orang yang saya kenalin, tapi malah saya dijelek-jelekin gitu loh. Ini memang tidak sekali dua kali saya dikudeta sama orang-orang yang saya kenalkan kepada link-link saya, tapi nggak apa-apa. Saya percaya pada waktunya semua akan terjawab.